Terima kasih Pak. Headnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya المسلمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سوى بدر إلهنا وليس نرجو سوى بدر إلهنا قبلا يعود يا الدين قبلا يعود يا الدين وما ربنا سواك يا حسنا وما سواك يا حسبنا يا بلغنا وغنى ويا قوي يا متين يا مولى منا ويا قوي يا متين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, 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 binikmatil iman, binikmatil islam, binikmatil sihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, 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 kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan limpahan kasih sayang dari Allah, limpahan kekuatan dari Allah, limpahan kenikmatan-kenikmatan yang sangat tidak terhitung, sebagaimana Allah telah sampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung-hitung nikmatku, monggo kita hitung-hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu tidak mampu untuk menghitung semuanya, tetapi bukan berarti kita tidak boleh. Tidak boleh menghitung, silakan, tapi tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Sebagaimana juga Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi wa nadal fahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi
madada. Kalau seandainya laut itu laut yang ada, jadi boleh kita ke pantai, ya kalau kita melihat laut, ya. Kalau lihat laut, terus kemudian untuk sebagai tintanya, sebagai tinta, ya. Kalau sekarang kita nulis itu biasanya tintanya udah disiapkan, kan pulpen kita itu udah dilihatkan kan. Nah, seperti ini di dalamnya sudah ada tintanya kan. Kalau dulu tintanya gimana? Celup. Kadang-kadang ada yang ballpoint, ya toh. Itu namanya bukan ballpoint, tapi apa? Pulpen. Beda. Kalau yang ini ballpoint, ya toh. Tapi kalau yang itu pulpen, apa artinya itu? Yang diisi. Pertama dulu pakai celup. Sekarang enggak. Berikutnya pakai apa aja? Yang disedot ceret diputer atas itu biasanya mereknya terkenal, apa itu? Aero terkenal, Aero. Waduh, sedot gitu Pak saat ini. Nah, yang disedot itu yang warna hitam, biru, hijau, kuning, ya atau ungu, itu disedot. Nah, satu wadah kecil segini dulu ya. Ingat banget saya, botolnya itu tidak terlalu besar. Ada yang botol besar, ada yang botol kecil. Ya, yang botol kecil itu, ada yang botol kotak itu. Ada yang besar sedikit, segini. Itu kadang-kadang berapa bulan tidak habis. Nah ini gimana kalau segini? Gimana kalau satu bak? Bagaimana kalau satu tower itu? Nah, bagaimana kalau satu lautan? Lautan di muka bumi ini, Pak, dibuatkan jadi tintanya, terus kemudian kita diminta oleh Allah untuk mengaktifkan. Allah sudah titip, Allah sudah beri otak untuk apa? Untuk berpikir kita tuh tidak ada ujungnya, Pak. Terus kita berpikir akan keluar terus dia akan aktif terus. Apa itu? Kemudian ininya apa? Isinya itu sebagai tinta. Terus kemudian untuk nulisnya, alatnya ini, penanya ini, itu dari ranting. Ayo coba hitung berapa banyak ranting ini, Pak. Seluruhnya. Nah, kita diminta untuk jalan, untuk melihat berapa banyak ranting, Pak. Nah, ranting-ranting itu, pohon itu untuk sebagai ballpoint, sebagai penanya, itu tidak mampu kita untuk menulis. Ya kan? Untuk menulis. Lau kana al-bahru midadan li kalimat rabbi. Kemudian Allah datangkan lagi seperti itu lagi. Kamu tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Kalau tidak mampu, harus kita lihat. Maaf, ya tahu. Ada uang satu. Nah ini sebentar. Di kantong saya ini biasanya saya mesti bawa duit. Mesti bawa duit ini. Lembarannya sama ya kan? Yang ini, ya kan? Berapa ini? 10.000. Yang ini ukurannya sama. Di dalam sini ada yang merah, ya tak keluar ya, tak apa-apa. Ini saya sudah siapkan, harus saya siapkan. Jadi sewaktu-waktu saya keluarkan, ini belum saya buka. Ya tuh, dari mana nih? Dari Muhajirin Pondok Belimbing. Ya tuh, ini saya keluarkan coba. Tak apa-apa. Kenapa dokter saya keluarkan? Kenapa dikeluarkan? Supaya kita itu mengaktifkan telinga, mengaktifkan mata, supaya kita ingat. Ukurannya sama enggak? Sedikit. Yang ini agak gede. Ini. Sedikit. Nah, sama. Berapa lembar? Satu lembar. Ini juga ada. Satu lembar. Saya cecil. 1, 2, 3, 4. Ya. Ambil yang mana? Ambil yang mana? Bener kan? Berarti ini kita berpikir.
Sadar kita, ya kan? Terus kemudian ini ditumpuk 33. Ini ditumpuk 33. Ini ditumpuk 33. Ini yang 2000 ditumpuk 33. Ambil yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Berarti kita sehat jasmani, sehat rohani. Kita berpikir dengan penuh kesadaran. Terus kemudian ini agak sedikit seret ngambilnya. Ya, yang ini kita harus berjalan sedikit. Yang ini berjalan tinggal ngambil. Yang ini tinggal dikasihkan. Kira-kira ambil yang mana, Pak? Yang ini, atau tetap ngambil yang seret ini tadi, yang agak angel dikit ini. Hah? Satu lembar yang ini 50 yang ini. Ya, benar ya, Pak? Satu lembar yang merah ini sama dengan 50 yang ini. Kalau ini yang kita ambil 33 sama ngambil yang ini 1, masih enak ngambil yang ini. Ini secara akal kita yang betul-betul sadar. Kalau kita membaca alhamdulillah, kita ngambil yang ini memang cepat, tapi hanya sebatas ini, sambil merem. Tetapi kalau ngambil ini melek, ini loh yang mana, dilihat ini. Ini yang harus kita perhatikan. Apa? Aktifkan ini. Aktifkan ini. Artinya apa? Otak kita aktifkan. Apa yang aku ucapkan itu betul-betul kita aktifkan dan kita sadari. Apa yang kita ambil? Ngambil alhamdulillah habis sholat. Yang ini rugi. Benar gak, Pak? Ambil yang mana, Pak? Jadi nggak usah keburu-buru, ya, tapi ambil yang ini. Apalagi yang di sini itu 1 miliar, ambil yang ini. Nah, disinilah kita aktifkan ini. Awal-awal sering kajian saya, dimanapun saya sampaikan, tubuh kita tuh ada apa sih? Powernya di mana sih? Gitu. Kekuatannya itu di mana? Kekuatannya itu saya bagi 3. Yang pertama adalah yang superficial. Yang superficial itu artinya yang tepi. Gampangnya kalau bahasa kedokteran superficial, bahasa kita itu apa? Yang kita sentuh dengan air wudhu. Yang kita sentuh dengan air wudhu. Apa mulai yang kita sentuh dengan air wudhu? Tangan. Tangan sudah saya sampaikan kemarin sedikit bahwa tangan kita bisa ngomong. Ya, tujuan supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa tangan kita ini banyak perannya. Terus kemudian apa? Mulut yang dicuci bukan dibasahi. Nah, ini kita sudah harus naik. Terus kemudian hidung, nanti kita gandengkan antara mulut dengan yang ada di dalam, nyambung ke kekuatan yang kedua. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan yang universal. Kenapa saya katakan universal? Karena dia bersifat umum, dikasih semua, tetapi berbeda-beda. Ada yang lebih cepat nangkep, ada yang lambat, ya toh, ada yang setengah lambat, ya toh. Daya tangkep. Nah, untuk menangkap itu kita perlu yang superficial tadi. Satu contoh untuk kita mengangkat ini yang superficial. Oh, digeser sedikit, boleh digeser sedikit ya. Pak, geser sini aja, sebelah sini. Nah, terus lagi dikit ya. Biar ibu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kumpul mana ya? Kita kembali. Jadi untuk kita masuk supaya apa yang ada di dalam universal ini di dalam otak kita ini kita Pak Roy, ini Pak Roy ini yang jadi imam, tolong matanya ditutup Pak Roy, matanya ditutup sebentar, ditutup aja, jangan buka ya, jangan buka dulu. Ini uang berapa Pak Roy? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena ditutup, sehingga mata kita buka untuk mendapatkan info. Nah, kadang-kadang maaf, ini kadang-kadang saya mau membaca Pak, saya membaca. Nah, ternyata ada yang kena embun, buram, ya tak buram, ya. Nah terus kemudian supaya tidak buram, dilap, di tisu. Kenapa di tisu? Supaya buramnya tadi, yang kotor tadi, ya toh, bintik-bintik hitam, bintik-bintik debu ini dibersihkan. Inilah bagaimana supaya mata kita bisa jelas, bisa terang, bisa nampak, bisa kelihatan untuk mendapatkan info, untuk ditarik ke otak ini dibersihkan. Terus kemudian saya coba ini, maaf, saya celupkan ke kopi, kira-kira ya Allah, atau ke oli, ya kira-kira Pak, tambah gitu, sehingga Allah siapkan air yang suci. Nah ini nggak mandek ini, ya tak? Ini nggak mandek, ini bukan air yang suci, kopi, susu, ini tetapi mensucikan. Ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa sih saya meletakkan air ke mata saya? Untuk apa? Air itu bukan oli. Kalau ini saya pakai oli tambah, jadi harus pakai air yang suci lagi. Mensucikan, tolong digaris bawah, terus ditekankan. Aku meletakkan air yang mensucikan ini, mensucikan mataku, biar bisa melihat, biar enggak burik. Nah ini yang perlu kita lakukan di saat kita membasuh wajah kita. Bapak-bapak rahimakumullah, di saat kita mau masuk ke kamar mandi, kita toto dulu ini. Kita toto dulu ini. Mau masuk untuk wudhu. Sebagaimana kita, maaf, kadang-kadang saya juga lucu melihat tingkah laku manusia. Ini saya kadang-kadang ngeloi bojoku Pak. Istri saya lihat ini. Jam 8, setengah 9, jam 9, dia enggak ke kamar mandi, enggak ngambil handuk untuk mandi. Kenapa? Karena dia mau tidur. Tapi kalau ada acara undangan manten, ya enggak, kemana larinya Pak? Kamar mandi, ambil handuk. Jadi udah ada persiapan untuk itu. Ambil handuk, kemudian mandi. Setelah selesai mandi, duduk dulu, ngapain? Mulai, iya toh? Saya kadang-kadang agak sedikit disentil oleh istri saya. Apa? Ayo Pak, siap-siap Pak, pakai. Mau kemana? Mandi. Terus kalau mandi mau kemana? Duh, ada undangan. Tapi kalau enggak,
Nah, jadi kita masuk pada satu tempat, kita harus siapkan mindset di otak kita. Aku mau ngapain? Aku mau ke tempat keran itu mau ngapain? Nah, itu mindset itu harus kita siapkan. Satu contoh, saya masuk ke kamar operasi. Masuk ke kamar operasi, Pak. Masuk. Sebelum saya masuk ke kamar utama, itu saya masuk ke kamar yang tidak utama dulu. Ngapain di situ? Itu ada ruangan yang kecil, Pak. Itu mencuci tangan. Mencuci tangan. Oh, kurang apa? Harus pakai antiseptik. Tambah lagi pakai sabun dia tuh, heavy scrub, betadine, Pak. Sudah selesai. Ya tak? Bapak rahimakumullah. Saya ngapain tadi? Sudah persiapan untuk masuk ke ruang steril. Ruang steril, ruang di mana bebas kuman. Ini sudah dibersihkan semua, Pak, disemprot semua gini. Itu ruangan sudah steril, termasuk pakaian yang dipakai. Jadi kalau kita, Pak, masuk ke sana itu, setelah masuk ruangan itu, tangan kita tidak boleh kemana-mana. Tangan kita harus begini, Pak. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang yang lain, harus gini, Pak. Setelah begini ngapain, Pak? Tangan kita nggak boleh buka pintu, nggak ada pintunya model begini. Pintunya kayak apa? Pintu koboi, tahu pintu koboi? Pintu koboi. Itu pintu koboi itu adalah pintu yang gila. Jadi bukanya pakai apa? Pakai punggung atau pakai pet? Ya. Supaya ini tetap steril dari sini sampai sini, Pak. Dibersihkan, dicuci, disikat. Saya tuh pernah kadang-kadang males lah, malam, Pak, jam 1 malam ini ada asisten. Asisten itu ngeliat kayak gini, pakai besi itu mah alat ini mah, masa ngomong sih? Jadi saya pun tetap ditegur. Kenapa? Karena berdampak kepada yang mau dioperasi. Kalau lu main-main, ya toh, kalau kamu main-main, ya namanya mahasiswa. Kadang-kadang kalau kita di kedokteran nggak bisa, Pak, yang begitu itu, ya toh, yang gaplek-gaplek itu, pokoknya yang penting ini, itu pasti akan terjadi pada pasien. Terus kemudian setelah kita lakukan itu, kita harus cuci bersih. Nah, satu, aku sekarang masuk ke ruangan itu dipersiapkan. Begitu juga kita masuk ke dalam tempat di mana ruangan operasi, persiapan operasi, kita akan masuk menuju kepada tempat sholat. Maka kita harus wudhu. Wudhu itu kita bersuci. Nah, di saat kita bersuci itu yang utama sama 10 yang butuh, tapi hasilnya belum tentu sama, tergantung daripada niatnya. Niat itu baik dari hati, terus kemudian diaplikasikan ini, ya, terus kemudian dilakukan dengan tangan atau syariatnya. Ini yang penting. Beda orang yang wudhu dengan orang yang raut. Beda orang yang wudhu dengan orang yang kemu. Beda orang yang wudhu dengan yang hanya cuci atau membasahi kaki. Inilah yang akan kita lakukan, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut. Setelah kita masuk ke ruangan, itu, maka kita minta apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah dengan kita cuci, dengan kita bersihkan, kita berharap bakteri, kuman itu akan habis, akan bersih, Pak. Begitu juga kita keluar dari kamar mandi, kita keluar dari tempat wudhu, cucikan yang superficial. Yang superficial ini tadi, ya, bahkan nggak boleh ada cat,
Nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi. Ya. Nah, itu kita cuci tanpa luka. Ya, saya katakan, mau saya antarkan. Saya katakan, kebetulan pasien saya. Dok, saya nggak aneh kok dok. Saya nggak kaget kok dok. Mungkin yang nggak pernah minum kaget, yang hanya berasal 5.000. Di sini ada lagi yang lebih mahal lagi, dari 70.000. Saya cangkir. Oh ini cangkir lebih gede. Ada lebih mahal lagi. Berapa? Ada kita beli berapa? Hah? Berapa? Pak, terus berapa? Tidak pernah kopi. Dia minum kopi. Saya bilang yang benar Pak. Berapa? 1,5 juta. Sama ini. Mikir apa? Di mana? Saya katakan gitu. Bener dok. Waktu itu memang kopi istimewa dok. Luar biasa dok. Loh kok bisa luar biasa? Saya katakan. Bener. Saking luar biasanya. Saya minum kopi itu hampir 1 jam. Bisa minum. Kenapa? Saya nikmati banget. Iya, 1,5 juta. Mungkin kalau seandainya ada sendoknya, mungkin hanya dijilat-jilat aja. Mungkin aja mungkin ya 1,5 juta Pak. Mikir aku. Nah, waktu itu dia katakan masih ada heboh-hebohnya kopi luwak. Kopi luwak, ya toh. Mahal banget Pak. Kalau seandainya ada kucing lewat Pak, atau ada seandainya misalnya ada anak kecil lewat, kemudian ketendang, puas gitu. Ya apa kira-kira? Gelo nggak Pak? Oh, nggak apa-apa, biar. Biar aja di situ, nanti disetting oleh Pak. Gelo nggak kira-kira? Gelo Pak. 1. Tak cukup diri kau. Terus kemudian ada satu ember, satu ini. Saya double 2 karena beliau, saya lihat HP-nya 2. Ini, Pak, kalau ini disiramkan, ya kan? Disiramkan pada satu rumah yang terbakar atau seseorang badannya terbakar, ya kan? Satu rumah, satu badan ini terbakar, kemudian disiram ini, hanya 2 tetes, terus kemudian api itu mati. Kira-kira hebat gak? Hanya 2 tetes Pak, atau hanya 1 sendok kok yang terbakar itu habis mati Pak. Tapi ada juga yang 1 drop, ya toh, disiramkan gak mati Pak. Mari kita lihat, berarti kualitasnya beda. Ini Pak, ayo tuku sego pecel wong 5 si cukup. Ayo tuku sego pecel, ya toh, wong 5 cukup. Wong siji iki kurang, gawe tuku tai lagi kurang. Inilah yang kita harapkan di saat kita kamu wis orang yang tidak mau kembali. Saking hati-hatinya ini, begitu juga kita berwudu Pak. Nah, wudu itu hati-hati. Kenapa? Karena wudu itu kata Rasulullah akan menghalangi, akan membentengi dirimu daripada api. Yakin ini dulu. Apa yang diucapkan Rasulullah ini nanti jadi nanti Pak. Jadi wudu itu sebenarnya adalah nanti Pak. Setiap kali kita berwudu itu akan menutupi sehingga api tidak akan menyentuh.
Bapak bisa saya ajak sedikit untuk mengaktifkan ini, mengaktifkan berpikir. Aku bolak-balik wudhu, berpikir lagi. Jangan-jangan aku selama ini bukan bolak-balik wudhu, bolak-balik tahu, bolak-balik kembung, bolak-balik membasahi tangan. Ada orang yang sempat ngomong, dok, masa sih dokter belajar wudhu sampai 6 tahun. Loh, terus kenapa? Akan wudhu biasa, dok. Ya kan? Udah biasa untuk wudhu. Ya, mungkin buat Anda, mungkin saya ini masih belajar. Terus terang saya katakan, saya masih belajar bagaimana cara untuk mensucikan 3 kekuatan. 3 kekuatan ini kunci. 3 kekuatan ini saya coba kelompokkan 3 kekuatan saya coba cari terus. Ternyata di 3 inilah akan menentukan manusia itu. Yang pertama ini tadi, yang kedua ini kita harus aktifkan otak kita, sehingga kita diminta di saat kita meletakkan air. Ini saya lompat dulu ya, belum saya mulai dari tangan, saya lompat dulu sedikit. Letakkan air, hendaklah engkau mengusap kepala, ya kan, ini kan, jatuhkan airnya, kemudian kita usapkan. Ada apa sih? Kok kayaknya main-main gitu loh. Ada apa sih kok? Coba kita amati. Bapak-bapak rahimahumullah, saya sering nongkrong di tempat orang wudhu. Di rumah sakit Saiful Anwar, di rumah sakit Suprahu, kemudian di Masjid Jame. Itu kadang-kadang orang wudhu nongkrong. Sebagaimana orang yang bisa nongkrong, tak lihat di 1, 2, 3 gitu. Kalau saya itu berusaha untuk mengaktifkan dulu ini. Seperti mobil ya, kalau mobilnya bagus ya, kalau saya itu. Jadi saya hidupkan, belum saya hidupkan. On, biasanya ada lampu kuningnya. Bukan ya? Atau kalau sepeda motor nanti dihidupkan, dia gini. Jangan langsung dihidupkan, jadi baru langsung hidupkan, akan rusak dia. Jadi setelah dia balik baru hidupkan. Di sini penting. Jadi sebelum wudhu itu sudah kita siapkan dulu apa kondisi fisik daripada yang mau kita hidupkan. Nah, kalau mau menghidupkan ini, kita siapkan dulu. Aku melihat air ini, air yang suci lagi mensucikan. Oh, gak semai-mai. Lebih mahal daripada kopi saat ini 1,5 juta. Tujuannya sebenarnya apa? Saya bandingkan dengan kopi 1,5 juta itu untuk apa? Untuk kita melatih ini kita, melatih otak kita agar kita betul-betul menginginkan sesuatu agar kita suci. Saya ambil endingnya dulu ke belakang. Baca doa. Doa itu hafal semuanya. Ada berapa? Coba kita cek satu-satu. Ada berapa? Ada 5. Coba pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah itu apa? Bapak-bapak, saya naikkan dulu ke otak.